Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini, hari Senin tanggal 3 Februari 2025, kembali saya memberikan informasi pelantikan 13 PJ Kades di Kabupaten Tebo sah secara hukum, tetapi juga tidak fair dan penuh instrik politik. Siapa tanggung jawab? Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya terkait adanya pemekaran desa di Kabupaten Tebo pada tahun 2022 yang lalu, tepatnya di bulan Desember tanggal 17 diresmikan oleh Gubernur Jambi terkait pemekaran daripada 15 desa yang ada di Kabupaten Tebo. Maka seluruh desa-desa pemekaran dipegang atau dijabat oleh pejabat kepala desa yang ditunjuk langsung oleh PJ Bupati Tebo saat itu, Haji Aspan ST. Hari ini sudah berjalan 2 tahun karena untuk pemilihan kepala desa serentak akan digelar pada tahun 2026 yang akan datang. Lamanya jabatan daripada PJ Kades yang ada di Kabupaten Tebo tentunya menjadi sorotan kita semuanya. Bagaimana mungkin walaupun setiap tahun dilantik dan dijabat, akan tetapi sepertinya ada kesan, ada nuansa politik di dalam memilih calon PJ Kades untuk menjabat sebagai PJ Kades di desa-desa pemekaran yang ada di Kabupaten Tebo. Pelantikan 13 PJ Kades di Kabupaten Tebo hari ini yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Tebo dan dilakukan oleh Sekda Tebo Dr. Andes Teguh Arhadi MM tentunya menjadi sorotan karena ada dugaan tidak fair dan penuh instrik politik. Terkait mengapa dianggap tidak fair dan ada instrik politik, maka perlu kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dari 13 PJ Kades yang dilantik pada siang hari tadi, maka ada 6 PJ Kades baru yang dijabat oleh PJ Kades di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 6 PJ Kades yang lama semuanya dicopot. Apakah ini ada nuansa politik terkait pemilihan bupati wakil bupati atau hanya kebetulan saja? Tetapi faktanya ada 6 PJ Kades di Kecamatan Rimbo Ulu yang hari ini dicopot dan diganti dengan 6 PJ Kades yang baru. Sementara di kecamatan tetangga yakni Kecamatan Rimbo Bujang, semuanya masih bernapas lega dan duduk manis menjabat sebagai PJ Kades untuk 1 tahun ke depan. Di antaranya Desa Perintis Makmur, Perintis Jaya, kemudian Purwodadi, Tegal Asri, Mekar Kencana, lalu Desa Jaya Mulia. Semuanya masih dijabat oleh PJ Kades yang lama. Artinya satu pun PJ Kades yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tidak ada yang diganti. Demikian juga halnya dengan PJ Kades yang ada di unit 15 atau di Kecamatan Rimbo Ilir dan Tengah Ilir juga masih duduk dan dijabat oleh PJ Kades yang lama. Kemudian yang kedua, perlu sama-sama kita ketahui bahwa terkait penunjukan PJ Kades tentunya ada andil yang besar dari kepala kecamatan, yakni Bapak Camat yang ada di masing-masing kecamatan. Seperti Rimbo Ulu hari ini dijabat oleh Camat Joko Kisworo SP. Sementara Rimbo Bujang dijabat oleh Saudara Tuslam SPT MSI. Juga Kecamatan Rimbo Ilir dan Tengah Ilir dijabat oleh camat-camat definitif hari ini.
Ternyata terkait pergantian daripada PJ Kades ini ada penilaian, ada usulan, dan ada andil daripada camat yang ada di wilayahnya masing-masing. Terkait ini semuanya, baiklah akan kita bedah terkait pergantian daripada penjabat PJ Kades yang ada di Kecamatan Rimbo Ulu, juga yang ada di Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, dan Tengah Ilir. Mari sama-sama kita dengarkan berikut ini. Perlu diketahui bahwa pada siang hari ini saya langsung menghubungi daripada Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo, Bapak Abdul Malik, yang langsung bertanya terkait pelantikan 13 PJ Kades di Tebo, kemudian adanya 6 PJ Kades di Rimbo Ulu yang secara berbareng dan serentak diganti oleh PJ Kades baru. Maka untuk Saudara Malik sendiri membenarkan bahwa itu adalah sah-sah saja, mengingat bahwa jabatan PJ Kades yang ada di Kabupaten Tebo sejak berdiri pemekaran, maka sampai 2026 akan memakan waktu 4 tahun. Tentunya dalam 4 tahun ini, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Dan tentunya penilaian-penilaian baik itu dari camat, kemudian dari PMD, dan tentunya diteruskan ke PJ Bupati Kabupaten Tebo. Maka tidak ada salahnya bahwa untuk PJ Kades itu akan dirombak dan diganti serta dicopot oleh pejabat yang berwenang. Bisa jadi bahwa tenaga daripada mereka semuanya yang hari ini dicopot atau diganti, tenaganya masih sangat dibutuhkan di kecamatan masing-masing di tempatnya bekerja yang lama. Mengingat bahwa persiapan untuk menuju pemilihan Kades serentak tahun 2026 tentu sangat menguras tenaga dan pemikiran. Bisa jadi mereka semuanya sangat dibutuhkan di pemilihan tahun 2026 yang akan datang. Yang kedua, terkait pergantian ini, maka pada siang hari ini juga saya menghubungi Camat Rimbo Ulu, Bapak Joko Kisworo SP. Ternyata belum juga direspon dan diberi jawaban terkait pergantian 6 orang PJ Kades yang ada di Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo ini. Yang saya tanyakan adalah apakah benar bahwa ini sudah melalui proses yang sedemikian valid dan fair sehingga 6 orang harus diganti serentak pada hari ini. Terkait ini semuanya bisa kami tambahkan bahwa siapa saja yang menjabat menjadi PJ Kades adalah orang-orang yang seharusnya berada di pemerintahan, baik itu kecamatan maupun di PMD ataupun pejabat yang lainnya. Akan tetapi hari ini justru banyak kepala sekolah yang menjabat menjadi PJ Kades. Sekolah dengan seabrek tugas, kalau dia kepala sekolah tentunya sudah mengalami sertifikasi, harus memimpin sekolah, ternyata masih dikasih jabatan, yaitu sebagai PJ Kades. Apakah dengan jabatan 2, yakni sebagai kepala sekolah dan PJ Kades ini, tentunya apakah ini sesuai dengan undang-undang ataupun bahwa jabatan ini akan tidak mengganggu di tempatnya lama bekerja. Mengingat pada hari ini juga ada beberapa kepala sekolah yang dilantik menjadi PJ Kades yang ada di Rimbo Ulu sepertinya, yakni Saudara Rajat ada di desa Wana Mulia. Kemudian ada juga Bapak Sugiono, Bapak Giono juga di desa Sidomulyo. Lalu beberapa kepala sekolah lainnya juga berada di jabatan PJ Kades. Ini semuanya tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Tebo, mengingat jabatan kepala sekolah fungsional bukan struktur. Sementara dalam beberapa waktu yang lalu juga dari tenaga pendidik juga diangkat menjadi PJ Kades seperti Sidomulyo, kemudian juga Sukajaya juga dari tenaga kepala sekolah. Akan tapi hari ini juga diganti. Apakah ini benar-benar murni jabatan untuk memimpin desa untuk setahun dan 2 tahun yang akan datang,
ataukah mungkin ada nuansa politik di dalamnya? Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, tentu terkait pelantikan hari ini yang dilakukan oleh Sekda Tebo atas nama PJ Bupati Tebo. Tentunya menurut undang-undang dan aturan adalah sah-sah saja. Akan tetapi dianggapnya tidak fair dan penuh instrik politik, mengingat secara serentak Rimbo Ulu 6 PJ Kades dicopot dan diganti. Sementara untuk Kecamatan Rimbo Bujang masih bisa melenggang bernapas lega karena tidak diganti untuk 1 tahun dan 2 tahun yang akan datang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sukses selalu negeri. Salam.